wakil ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Semoga dengan doa ini tadi kita diberi semangat untuk mengikuti kegiatan pelajaran pada hari ini. Ya, sebelum kita belajar ya, Bapak Guru akan cek dulu. Ketua kelas ada yang tidak hadir? Hadir semua, Kak. Oh, hadir semua ya, bagus. Bapak Guru sangat bangga karena dalam pekan ini tingkat kehadirannya sangat luar biasa. Anak-anak sudah mulai dengan menanamkan sikap rajin dan disiplin untuk datang ke sekolah. Sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Berkibarlah Bendera. Masih kan? Masih. Silakan berdiri. Kita nyanyi lagu wajib nasional yang dengan judul Berkibarlah Bendera. Saya minta Destri untuk mengikuti kita dalam lagu. Berkibarlah benderaku, berkibarlah benderaku, lambang suci untuk berdiri di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang berkilau, berkibarlah selama-lamanya. Kami rakyat Indonesia bersedia setiap masa mencurahkan segala tenaga supaya kau tetap cemerlang. Serentak rakyatku membela, serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang berkilau, berkibarlah selama-lamanya. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan dulu. Coba sekarang kita ke sini, ke depan. Coba perhatikan. Pertanyaan pertama, kegiatan apa saja yang kita lakukan dari bangun tidur hingga kita tiba di sekolah? Siapa? Ya, Raisa. Bangun tidur lalu berdoa. Bangun tidur lalu Berdoa. Saya Ya, bersihkan tempat tidur. bersihkan tempat tidur, Saya Kak. Mandi. mandi, Sarapan. sarapan, Dede, Menyiapkan baju. menyiapkan baju. Jadi itu adalah kegiatan yang kita lakukan dari bangun tidur hingga ke sekolah. Masih ingat itu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia?
harus kita patut contohi, patut kita jalankan. Contohnya apa? Yang pertama apa? Pagi, beribadah, olahraga, apalagi? bermasyarakat, tidur cepat. Hah? Jadi tadi hal-hal yang kamu lakukan dari bangun tidur hingga tiba di sekolah. Yang kedua, pertanyaan kedua, ketika bel sekolah berbunyi tanda masuk, kegiatan apa yang kamu lakukan? Siapa? Yang lain, coba yang lain. Siapa? Gerak, berbaris. Ketika bel sekolah berbunyi tanda masuk, kegiatan yang dilakukan adalah bergerak berbaris. Ya, Aurel, menyiapkan buku pelajaran, berdoa, menyanyi lagu wajib, mengungut sampah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, melalui sabar dulu, kembali lagi. Melalui kegiatan mengamati video, peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan diskusi sebentar, peserta didik mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Dan itu adalah dua tujuan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak masih semangat? Masih. Ya. Untuk memberi kita semangat, saya minta satu orang siswa untuk memimpin kita dalam ice breaking. Saya minta Esa untuk memimpin ice breaking. Tepuk semangat. Tangan, dinding, duduk, tangan, dinding, duduk, so. Aha, aha, ma. Aha, aha, nga. Aha, aha, semangat. Silakan dulu. Coba praktikkan gambar ini. Ini adalah gambar seorang anak yang pada malam hari dia merasa lapar. Ini anaknya. Pertanyaannya, ketika malam hari tiba, kamu lapar dan tidak ada apa-apa untuk dimakan. Apa yang kamu lakukan ketika pada malam hari tiba-tiba kamu lapar dan tidak ada apa-apa untuk dimakan? Apa yang kamu lakukan? Alvin, Minum air. minum air. Bagus. Reza, tidur lagi. Nah, yang lain, Diana. Ibu Diana. Selain tidur lagi, apa lagi tadi? Minta izin orang tua untuk beli makan. Minta izin orang tua untuk beli makan. Ya kan? Jadi, Diana, ketika malam hari tiba-tiba kamu lapar dan tidak ada apa-apa untuk dimakan, apa yang kamu lakukan? Teman-teman lain kan sudah menyebutkan ada yang mau minum air, ada yang tidur lagi, ada yang minta izin ke orang tua untuk pergi membeli makanan, memasak nasi, ya yang lain
bagus, semuanya benar. Jadi itu adalah ketika saat kita lapar, maka kita harus menggunakan banyak cara supaya kita apa? Supaya kita kenyang. Pertanyaan berikut. Pernah makan mie? Pernah? Nah, bagaimana cara membuat mie? Tahu membuat mie? Membuat mie instan. Caranya bagaimana? Siapkan alat dan bahan. Hah? Siapkan alat dan bahan. Yang pertama kita siapkan dulu alat Dan bahan. Diana, alat dan bahan itu seperti apa? Kompor. Ya, apalagi? Panci. Air. Mie. Itu alat dan bahannya. Nah, langkah-langkahnya. Angkat tangan. Tidak boleh langsung jawab begitu. Ya. Rebus air sampai mendidih. Merebus air sampai mendidih. Apalagi yang kedua? Kakak, Raisa. masukkan mie ke dalam panci yang dalam air yang telah mendidih. Masukkan mie ke dalam panci yang airnya sudah mendidih. Sepok. Menyalakan api. Menyalakan api. Nah, itu langkah-langkah yang lain lagi. Langkah-langkah lain apa lagi? Nanti sebentar kita urutkan langkah-langkahnya. Masukkan mie. Hah? Mangkok. Memasukkan mie ke dalam mangkuk. Setelah itu Sampai rata. aduk sampai rata mie-nya. Bumbunya tidak disimpan. Bumbunya sampai ke dalam Hah? mangkok. Nah, ini jawabannya sederhananya. Dan jawaban sederhananya kita rebus air dulu sampai mendidih. Setelah itu masukkan mie ke dalam air mendidih. Yang ketiga, tunggu sampai mie matang. Setelah itu masukkan bumbu ke dalam mangkuk. Tuangkan mie dan air rebusan ke dalam mangkuk, lalu aduk sampai rata, lalu siap untuk dimakan. Ya, sekarang kita akan menonton video. Video ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana cara untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan langkah yang teratur. Ya, mari kita simak videonya. Sebelum nonton video ini sebentar, kalian akan mencatat hal-hal penting dari video ini. Siap? Sudah siap? Semuanya konsentrasi dan mendengarkan. Hari ini kita bakal sungguh-sungguhan dan belajar tentang sesuatu yang penting banget, tapi tidak banget. Namanya berpikir komputasional. Siap belum buat petualangan kita kali ini? Yuk ikutin aja ya. Coba angkat tangan. Siapa nih yang pernah gambar rumah? Kira-kira biasanya kalian gambar apa aja sih? Ada rumah, ada pohon, ada matahari, ada awan, lengkap banget ya. Tapi sayang nih, kalau waktunya cuma 10 detik buat gambar rumah, apa yang paling pertama kalian gambar? Iya dong, rumahnya dulu. Karena kalau rumahnya udah kelihatan, orang lain langsung tahu itu gambar rumah. Ini loh yang disebut abstraksi. Kita fokus sama hal yang paling penting, dan hal-hal lainnya bisa ditambahkan nanti. Gampang kan? Yuk lanjut. Siapa yang pernah kamarnya kayak kapal pecah? Tenang, Bicu juga pernah kok. Nah, kalau mau beresin kamar, kita kerjain apa dulu ya? Bener banget, kita lipat baju, susun buku,
sapu lantai, buang sampah. Itu semua dilakukan satu-satu. Nah, ini disebut dekomposisi, yaitu membagi tugas besar jadi tugas-tugas kecil biar lebih gampang dikerjain. Keren kan? Oke, selanjutnya Bejo pengen kalian coba ingat-ingat. Hari Senin kalian biasanya ngapain? Rabu? Jumat? Wah, hebat! Ada yang bilang hari Senin upacara, Rabu olahraga, dan Jumat pramuka. Nah, karena kegiatan itu terus berulang, kita bisa hafal dan siapin barang yang dibutuhkan. Misal, Senin upacara, berarti harus bawa topi. Rabu olahraga, berarti harus bawa baju olahraga. Jumat pramuka, berarti harus bawa seragam pramuka. Itu dia yang namanya pola. Kalau kita bisa kenali sesuatu yang berulang, kita jadi bisa siap dan ambil keputusan dengan lebih baik. Nah, Bejo mau nanya lagi nih. Siapa yang suka es teh? Aku juga. Ayo, siapa yang tahu langkah-langkah bikin es teh? Pertama, panaskan air. Kedua, masukin teh celup. Ketiga, tambahin gula. Keempat, aduk. Terakhir, kasih es batu. Tada! Jadi deh es tehnya. Kalau langkah-langkahnya diacak, nanti tehnya bisa nggak jadi dong. Inilah yang disebut algoritma. Langkah-langkah berurutan buat nyelesain tugas dengan benar. Sama kayak kita nyusun rencana. Yuk kita ulang bareng-bareng ya. Abstraksi, ambil hal penting aja. Dekomposisi, bagi tugas besar jadi kecil-kecil. Pola, kenali yang berulang. Algoritma, langkah-langkah urut buat nyelesain tugas. Wah, keren banget kalian semua. Hari ini kalian udah belajar cara mikir kayak komputer, tapi buat nyelesain masalah sehari-hari. Terima kasih ya udah belajar bareng Bejo. Sampai ketemu lagi di petualangan berikutnya. Dadah teman-teman. Ya, videonya sudah selesai. Gimana? Apa videonya diulang lagi atau apa videonya diputar lagi? Hah? Diputar lagi? Halo teman-teman. Kenalin, aku Bejo. Hari ini kita bakal seru-seruan bareng belajar tentang sesuatu yang penting banget, tapi juga asik banget. Namanya berpikir komputasional. Siap belum buat petualangan kita kali ini? Yuk ikutin Bejo ya. Coba angkat tangan. Siapa nih yang pernah gambar rumah? Kira-kira biasanya kalian gambar apa aja sih? Ada rumah, ada pohon, ada matahari, ada awan. Lengkap banget ya. Tapi bayangin nih, kalau waktunya cuma 10 detik buat gambar rumah, apa yang paling pertama kalian gambar? Iya dong, rumahnya dulu. Karena kalau rumahnya udah kelihatan, orang lain langsung tahu itu gambar rumah. Ini loh yang disebut abstraksi. Kita fokus sama hal yang paling penting, dan hal-hal lainnya bisa ditambahkan nanti. Gampang kan? Yuk lanjut. Siapa yang pernah kamarnya kayak kapal pecah? Tenang, Bicu juga pernah kok. Nah, kalau mau beresin kamar, kita kerjain apa dulu ya? Bener banget. Kita lipat baju, susun buku, sapu lantai, buang sampah. Itu semua dilakukan satu-satu. Nah, ini disebut dekomposisi, yaitu membagi tugas besar jadi tugas-tugas kecil biar lebih gampang dikerjain. Keren kan? Oke, selanjutnya Bejo pengen kalian coba ingat-ingat. Hari Senin kalian biasanya ngapain? Rabu? Jumat? Wah, hebat! Ada yang bilang hari Senin upacara, Rabu olahraga, dan Jumat pramuka. Nah, karena kegiatan itu terus berulang, kita bisa hafal dan siapin barang yang dibutuhkan.
Misal, Senin upacara, berarti harus bawa topi. Rabu olahraga, berarti harus bawa baju olahraga. Jumat pramuka, berarti harus bawa seragam pramuka. Itu dia yang namanya pola. Kalau kita bisa kenali sesuatu yang berulang, kita jadi bisa siap dan ambil keputusan dengan lebih baik. Nah, Bejo mau nanya lagi nih. Siapa yang suka es teh? Aku juga. Ayo, siapa yang tahu langkah-langkah bikin es teh? Pertama, panaskan air. Kedua, masukin teh celup. Ketiga, tambahin gula. Keempat, aduk. Terakhir, kasih es batu. Tada! Jadi deh es tehnya. Kalau langkah-langkahnya diacak, nanti tehnya bisa nggak jadi dong. Inilah yang disebut algoritma. Langkah-langkah berurutan buat nyelesain tugas dengan benar. Sama kayak kita nyusun rencana. Yuk kita ulang bareng-bareng ya. Abstraksi, ambil hal penting aja. Dekomposisi, bagi tugas besar jadi kecil-kecil. Pola, kenali yang berulang. Algoritma, langkah-langkah urut buat nyelesain tugas. Wah, keren banget kalian semua. Hari ini kalian udah belajar cara mikir kayak komputer, tapi buat nyelesain masalah sehari-hari. Terima kasih ya udah belajar bareng Bejo. Sampai ketemu lagi di petualangan berikutnya. Dadah teman-teman. Videonya sudah selesai. Sekarang saya makannya. Setelah kamu menonton video ini tadi, apa yang kamu tangkap dan kamu pahami dari penyajian video ini? Apa yang kamu tangkap? Bapak, Raisa, pengertian dari abstraksi. pengertian dari abstraksi. Kalau dari abstraksi itu seperti apa? Mengambil hal yang paling penting. Mengambil hal atau fokus pada hal yang paling Penting. penting. Contohnya? Contohnya? Contohnya kita memilih kaos untuk dipakai hari Senin, pilih kaos hitam atau kaos warna-warni. Iya. Bagus. Yang lain? Contoh abstraksi dalam kehidupan sehari-hari. Mengabaikan Hal yang tidak penting. hal yang Hal yang tidak penting. Selain abstraksi, apa lagi tadi? 4 komponen berpikir komputasional tadi. Selain abstraksi, apa lagi? Ya, Dekomposisi. dekomposisi. Artinya dekomposisi artinya Bagi tugas besar menjadi tugas kecil agar lebih mudah. iya, bagus. Membagi tugas yang besar menjadi Tugas kecil. tugas yang lebih kecil. Apalagi yang lain? Algoritma. Algoritma. Algoritma ini Langkah-langkah yang urut untuk menyelesaikan tugas. langkah-langkah yang urut untuk menyelesaikan tugas. Contohnya Gisel, contoh algoritma. Misalnya kita membuat T, maka urutannya harus benar. Contohnya Gisel membuat langkah-langkah membuat T yang pertama, misalnya membuat T. Sering putar T di rumah. Ya. Nah, contohnya langkah-langkah Air. panaskan air. Setelah itu yang bisa lakukan di rumah. Ya. Lain, Tambahkan gula. ya, Tambahkan gula. tambahkan gula. Setelah itu Aduk sampai merata. aduk sampai merata. Setelah itu Kasih es batu. kasih es batu. Siap untuk beli. Saya tadi tanya tentang T, cara membuat T yang benar. Pilihan yang terakhir apa lagi? Yang keempat, Gula. pola. Nah, pola bagaimana? Gula. Hah? Yang gula. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau Senin itu kita di sekolah pakai baju merah putih. Nah, misalnya pada hari Senin kita memakai baju seragam merah hati. Penjelasannya penjelasannya
Saya jelaskan dulu tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Kita sama-sama. Berpikir komputasional ini adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah yang teratur, mulai dari memecah masalah, mencari pola, mengambil hal penting saja sampai pada pembuatan urutan atau langkah-langkah. Nah, ada 4 langkah utama dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, memecah masalah. Yang kedua, pengenalan pola, mencari kesamaan. Yang ketiga, abstraksi, fokus pada yang penting. Dan yang keempat adalah algoritma. Jadi sekarang kalian akan mengerjakan tugas pada LKPD yang sudah disiapkan. Jadi dalam 3 kelompok LKPD ini dikerjakan. Oh, itu sudah LKPD dibagi dalam 3 kelompokan. Ini sudah dapat. Ya, buka. Kita lihat petunjuknya. Jadi ini didiskusikan dalam kelompok. Yang pada LKPD yang pertama, permasalahannya pada tahun ajaran yang baru, jam masuk sekolah menjadi lebih pagi, yaitu 6.30. Dahulu pukul 6. Kamu mungkin baru bangun tidur. Sekarang pukul 6.00 kamu sudah siap untuk berangkat ke sekolah. Tugasnya, apa yang harus kamu lakukan agar bisa bangun pagi dan tiba di sekolah tepat waktu jam 6.30? Mulailah dengan apa yang harus disiapkan pada hari sebelumnya. Tuliskanlah jawabanmu pada LKPD yang disediakan. Nah, tulis pada bagian bawah ini. Itu jawabannya. Setelah itu yang kedua. Yang kedua, bagian pengenalan pola. Yaitu aktivitas berangkat ke sekolah. Gunting dan urutkan serta tempel gambar pada kotak yang sediakan. Gunting kertas di bawah sesuai urutan. Urutan kalau berangkat ke sekolah urutannya mulai dari mana? Terus yang ketiga, abstraksi. Abstraksi ini berilah tanda checklist pada poin yang diperlukan seperti pada LKPD tersebut. Dan yang terakhir algoritma. Ya, silakan berdiskusi. Tulis dulu nama kelompoknya, anggotanya.
Betulnya perbagian. Sedikit semua. Ini semua halus. Jangan sampai salah urutan, kita robek sama kertas. Sudah. Dengan apa ini dan kolom ini. Apa ini satu ini? Ini. Ini tidak pas, coba kalau saya tidak pas. Tidak apa-apa. Itu makanya jangan lu kasih kepada ini dulu.
buang sudah dibuang, enggak salah kalau gitu. Lambat penting ya. Ini kita terang juga, kita pakai juga. Sudah selesai. Ah, itu dari sini. Rapis sedikit itu. Kita keluar dulu. Ini masuk ke dengan ininya. Biar masih ada. Jadi penting. Masih potong dia. Bagi dua ini kan cepat mungkin ya toh. Tidak harus di bawah. Ini kunci lagi. Ada sama. Nah, makanya harus lihat dua tempe. Mau aja. Makanya itu dua tempe mah. Jangan lupa. Nah ini juga. Ini tempe dulu nih. Jangan terbang itu tempenya ini. Sudah? Nah, kalau sudah tidak penting. Sudah mau lanjut kalau mau begini. Ini awal atasnya. Sudah. Jangan lu buka. Begini. Nanti dikit ke sini. Nanti keluar bukannya dulu. Jadi begini sudah. Setelah itu baru kupas ntar. Mana itu nanti? Sudah pas, mana itu? Ini.
tulis namanya banyak perwakilan kelompok sekren jadi antar. Sudah? Ada yang sudah? Sudah? Sudah tulis namanya? Untuk bagaimana sesuai presentasi besar. Sudah? Belum? Ya, nanti tentukan memang siapa yang mewakili kelompoknya untuk presentasi sebentar. Thank you.
Sudah semua? Sudah. Ya, saatnya kita lakukan presentasi. Ya, yang pertama saya minta dari kelompok 3. Halo teman-teman, kami akan membacakan buku. Apa yang harus kamu lakukan agar bisa bangun pagi dan tiba di sekolah tepat waktu? Mulai dengan apa yang harus disiapkan pada hari sebelumnya. Tuliskan jawabannya pada kotak bawah ini. Menurut kelompok kami, menyiapkan baju seragam pada hari sebelumnya. Membuatkan alarm tidur lebih awal, menyiapkan buku dan buku. Lihat gambar aktivitas pergi ke sekolah secara normal. Gunting ukuran dan tempel gambar pada kotak urutan yang disediakan di bawah. Menurut kelompok kami, 1. Bangun tidur lalu sholat, 2. Merapikan kamar, 3. Mandi, 4. Sarapan, 5. Berangkat sekolah, 6. Sampai di sekolah. Berilah tanda checklist pada poin yang diperlukan dan tanda silang pada poin tidak diperlukan. Pada poin-poin yang harus diperhatikan di bawah saat hendak berangkat pagi ke sekolah. Tidur jangan terlalu malam, menurut kelompok kami benar. Menyiapkan peralatan memancing, menurut kelompok kami salah. Mandi, menurut kelompok kami benar. Menyiapkan sepatu hitam dan kaos kaki, salah. Benar. Main game sampai larut malam, salah. Sarapan terlebih dahulu, benar. Menyiapkan buku dan alat tulis, benar. Menyiapkan kaos kaki warna-warni, salah. Membeli sayur ke pasar, membersihkan kamar, benar. Urutkan langkah-langkah aktivitas berangkat sekolah agar sampai ke sekolah tepat waktu dengan untuk tarik garis. Nomor 1. Bangun tidur lalu sholat, 2. Membersihkan kamar, 3. Mandi yang bersih, 4. Sarapan terlebih dahulu, 5. Berangkat sekolah, 6. Sampai di sekolah. Sudah, Pak. Ya, kami tepuk tangan dulu untuk kelompok. Mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi? Tidak ada. Ya, berikut kelompok 2. Hai teman-teman, kami akan mempresentasikan tugas kerja kelompok kami. Apa yang harus kamu lakukan agar bisa bangun pagi dan tiba di sekolah tepat waktu 6.30? Mulailah dengan apa yang harus disiapkan pada hari sebelumnya. Tuliskan jawabannya pada kotak bawah. Yang pertama, menyiapkan baju seragam pada hari sebelumnya. 2. Menyiapkan buku dan poin pada hari sebelumnya. 3. Menyiapkan sepatu dan kaos. 4. Tidur cepat. Lihatlah gambar aktivitas pergi ke sekolah secara normal. Gunting, urutan, dan tempel gambar pada kotak urutan. Menurut kelompok kami, yang pertama bangun tidur lalu sholat, 2. merapikan kamar, 3. mandi, 4. sarapan, 5. berangkat sekolah, 6. sampai di sekolah.
untuk yang kedua. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Ya. Ya, kita lanjut ke kelompok yang terakhir. Kelompok 1. Silakan. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang dekomposisi. Permasalahannya, pada ajaran baru sekarang, jam masuk sekolah menjadi lebih pagi, yaitu 6.30. Dahulu pukul 6.00, kamu mungkin baru bangun tidur. Sekarang pukul 6.00, kamu sudah siap untuk berangkat sekolah. Apa yang harus kamu lakukan agar bisa bangun pagi dan tiba di sekolah tepat waktu 6.30? Mulailah dengan apa yang harus disiapkan pada hari sebelumnya. Menurut kelompok kami, yang pertama, menyiapkan baju pada hari sebelumnya. Nomor 2, menyiapkan tas dan buku pada hari sebelumnya. Nomor 3, kalau malam tidur lebih awal. Nomor 4, kalau pagi bangun lebih awal. Tentang pengenalan pola. Lihatlah gambar aktivitas pergi ke sekolah secara cermat. Gunting, urutkan, dan tempel gambar pada kotak urutan 1 sampai 6 yang disediakan di bawah. Menurut kelompok kami, nomor 1, bangun tidur lalu sholat. Merapikan kamar, mandi, sarapan, berangkat sekolah, lalu sampai di sekolah. Tentang abstraksi. Berilah tanda checklist pada poin yang diperlukan dan tanda silang pada poin yang tidak diperlukan. Pada poin-poin yang harus diperhatikan di bawah saat hendak berangkat pagi ke sekolah. Tidur jangan terlalu malam, benar. Menyiapkan peralatan memancing, salah. Mandi, benar. Menyiapkan sepatu hitam dan kaos kaki, benar. Main game sampai larut malam, salah. Sarapan terlebih dahulu, benar. Menyiapkan buku dan alat tulis, benar. Menyiapkan kaos kaki warna-warni, salah. Membeli sayuran di pasar, salah. Membereskan kamar, benar. Tentang algoritma. Urutkan langkah-langkah aktivitas berangkat sekolah agar sampai di sekolah tepat waktu dengan benar. Yang pertama, bangun tidur lalu sholat. Yang kedua, membereskan kamar. Yang ketiga, mandi yang bersih. Yang keempat, sarapan terlebih dahulu. Yang kelima, berangkat sekolah. Dan yang keenam, sampai di sekolah. Sekian, terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan untuk dari hasil diskusi tadi. Apa yang kamu pahami? Yang kamu pahami apa? Yang kamu pahami apa? Aktivitas sebelum berangkat Hah? sekolah. Aktivitas sebelum berangkat sekolah. Yang aktivitas sebelum berangkat Sekolah. Kita lihat yang pertama tadi. Yang pertama tadi tentang jam masuk sekolah. Kalau jam masuk sekolah sekarang lebih pagi, yaitu jam berapa? 6.30. Kalau dulu jam 6.00 masih baru bangun tidur. Itu permasalahannya. Sekarang jam 00 sudah harus siap berangkat sekolah. Solusinya tadi, yang pertama apa? Agar bisa bangun pagi dan tiba di sekolah tepat waktu. Hal yang bisa dilakukan apa? Yang pertama, Menyiapkan baju pada hari sebelumnya. menyiapkan dari malam sebelumnya, seperti menyiapkan buku dan tas sekolah, menyiapkan seragam, tidur lebih awal. Apalagi yang lain tadi? Bangun pagi lebih awal. Bangun pagi lebih. Awal. Ini contoh apa ini? Dekomposisi. Dekomposisi. Dekomposisi itu artinya memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Yang kedua, kita lihat RKPD yang kedua.
kedua? Aktivitas berangkat sekolah. Aktivitas berangkat sekolah. Yang nomor 1 itu Bangun tidur lalu sholat. tidur lalu sholat. Setelah itu Perhatikan kamar. rapikan kamar. 3 Mandi. terus Sarapan. 4 Berangkat sekolah. 5 Sampai di sekolah. Ini adalah contoh apa? Contoh Contoh pengenalan bola. contoh pengenalan Bola. pola. Pola kebersamaan yang berulang. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga. Ini ada poin yang harus diperhatikan oleh hendak berangkat. Poin yang penting saat berangkat ke Sekolah. Nah, ini adalah contoh apa? Contoh dari Abstraksi. contoh dari Abstraksi. contoh dari abstraksi. Fokus pada hal yang Penting. itu artinya kalian akan menceritakan hal-hal yang penting dulu saat Anda berangkat ke sekolah. Yang keempat, Algoritma. arti dari algoritma ini membuat langkah-langkah yang berurutan. Nah, sekarang saya akan bagikan kertas refleksi pembelajaran hari ini. Silakan isi, tulis nama, tulis nama, isikan nama lengkap. Sudah? Sudah? Belum. Jangan tanya saya, ini untuk kamu sudah paham. Sudah? Jadi isinya jangan tanya teman. Ini refleksi pribadi artinya. Tidak mungkin perasaannya Diana dengan Raisa sama, iya toh? Nah, tuliskan. Cepat. Sudah? Kalau
sudah ya dikumpulkan. Tulis semua apa yang alami. Apa? Aktivitas dan kegiatan. Sudah? Ya dikumpulkan. Yang sudah dikumpulkan. Kumpulkan di sini. Ya. Silakan. Dari 2 orang yang sudah selesai. Ya, anak-anak, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Pak. Pelajaran hari ini sudah selesai. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa sampai di rumah untuk belajar. Jadi sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, saya minta Dede untuk memimpin kita dalam doa.